walau sulit kusyukuri marunong sailong ang dosa sulit bihasa ka po imse disuko di nasona disuko di nasona. Saudara, hari ini kita boleh dipersatukan di dalam kasih setia Tuhan sehingga kita dengan sukacita yang indah boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu yang memberikan kami semuanya kekuatan yang baru sehingga kami boleh dapat bersama-sama di dalam persekutuan kami memuji nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kami sukacita yang indah sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau yang memampukan kami untuk dapat melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebagian dari kita pernah mendengar istilah amnesia yang dikatakan kalau itu amnesia dia merupakan gangguan yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengingat fakta, informasi ataupun pengalaman yang sudah pernah dia alami. Ketika seseorang mengalami kesedihan atau kekecewaan, ada sahabat yang pernah bilang, kalau bisa ya aku itu amnesia. Apalagi kalau udah punya banyak hutang. Penyakit yang paling aman lepas dari jerat hutang itu adalah kena amnesia. Bakalan gak ada yang telepon-telepon, nagih-nagih hutang atau cicilan kita. Saudara, itu hanya candaan dari orang-orang yang merasa tidak punya harapan untuk bisa membayar kreditannya, cicilannya, atau hutang-hutangnya. Siapa yang mau lupa, yang mau hilang ingatannya, saudara? Tidak ada. Ya, kalaupun ada yang mengatakan seperti itu karena kekecewaan atau karena kesakitannya. Tapi ya balik lagi saudara, kita mau diingatkan pada hari ini bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada kasih Tuhan, jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana kita bersama-sama mau mengucap syukur atas segala yang sudah terjadi, di mana Tuhan mau membuka hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam pembaharuan kehidupan yang sudah Tuhan persiapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah pencipta kita, Dialah pemilik kehidupan kita, dan ketika Dia menciptakan kita, maka Tuhan akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dia pasti tidak akan pernah melupakan umat yang Dia ciptakan. Dan saudara, Tuhan tidak melupakan semua tindakan dan janji-janjinya bagi manusia yang mau setia, yang mau taat kepadanya. Karena itu hari ini melalui firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali, Tuhan tidak mau dilupakan. Mari kita senantiasa mengingat Tuhan melalui setiap persekutuan kita kepada Tuhan dan di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam penyembahan kita atau perbuatan kita kepada sesama kita. Karena itu berbuat baiklah kita kepada orang-orang selagi kita diberikan kesempatan. Karena itu juga merupakan perintah Tuhan kepada semua umatnya. Semua umat yang mengaku menyembah Tuhan, yang mengaku dia memuji Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera kepada setiap orang. Ingat saudara, Tuhan mengasihi kita.
Karena itu jangan pernah lupa akan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, kita akan merasakan ada kenyamanan, ada ketenangan batin. Apapun yang kita lakukan, semua itu kita kerjakan dengan kepastian Tuhan bersama dengan kita. Dan yakinlah saudara, seperti yang dikatakan pemazmur, apa saja yang dia kerjakan, semuanya akan berhasil. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu ketulusan hati kita, dan Dia melihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita impikan. Tuhan tahu kebaikan-kebaikan apa yang mau kita kerjakan. Sehingga kita boleh dan dimampukan untuk melakukan banyak hal-hal baru, hal-hal positif yang kita saja kadang merasa terheran-heran, kenapa ya saya bisa melakukan hal ini? Kenapa saya bisa melakukan hal itu? Semua itu atas penyertaan Tuhan. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan pasti menjaga kehidupan kita, sehingga kita akan dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat, dari roh-roh jahat, dari orang-orang jahat yang berusaha menggagalkan semua rencana ataupun impian kita. Dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Percaya saudara, ada jaminan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ingatlah, Dia selalu mengingat kita, Tuhan selalu mengasihi kita. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu. Biarlah hati kami tetap terarah kepadamu sehingga kami tidak ragu akan penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Ingatkanlah kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau akan selalu ada di dalam jiwa kami, memampukan kami untuk memenangkan segala perkara. Bersama-Mu Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, yang mampu melakukan tanggung jawab kami untuk bersaksi, menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang mau memberikan bantuan ataupun pengharapan kepada setiap orang, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, berkati kami semuanya. Biarlah Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan pengharapan, memberikan semangat, dan memberikan hati yang tenang, damai, sehingga mereka boleh tunduk di dalam pengobatan-pengobatan yang diberikan para medis, sehingga sahabat dan saudara kami dapat menerima kesembuhan. Kasihani kami Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada-Mu itu senantiasa hadir di dalam tiap-tiap keluarga kami, sehingga kasih dari Tuhan itu boleh mengalir di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersama-sama senantiasa memuji nama-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.